semua, selamat datang kembali di Auto Rider. Apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja ya. Dan di masa pandemi ini kita semua pergerakan terbatas dan bikin penat juga sebenarnya, bro. Iya, penat banget. Kadang-kadang ke kantor cuman buat ambil alat, terus koordinasi bentar, syuting, pulang lagi. Jadi kita pengen rekreasi. Rekreasi kemana tuh, Mas? Yang kemarin itu loh, kan kemarin kita sempat ke puncak tuh. Oh iya. Terus nemu lokasi yang menarik sih buat rekreasi. Tapi rekreasinya out of the box lah dikit. Jadi nggak terlalu rame, ya karena pandemi ya. Iya. Nggak berani ketemu orang banyak dulu. Makanya kita pengen bertiga ridingan ke sana, nggak jauh-jauh amat, ke puncak aja paling 70 kilo deh. Dan kita nemu spot yang bagus buat rekreasi. Rekreasinya apa tuh, Mas? Camping. Wih, camping. Oh, yang kemarin tempat itu. Iya, yang kan kemarin kan gue sama Tio, sama Brian. Sama gua, Mas. Gua nggak diajak. Iya, sorry ya, lupa gue ngajak lu. Ketemu, nemu di nggak jauh-jauh amat lah dari Cisarua buat camping ke Bonteh gitu. Nah, enaknya karena out of the box, kita pakai motornya out of the box juga nih. Karena kalau camping pakai motor adventure sih biasa ya. Biasa. Jadi kita pakai motor yang sehari-hari ada di jalanan aja, yang biasa kita pakai sehari-hari. Ini kebetulan ada CBR 250. Biar gue yang bawa deh. Lu pakai NMAX? Gue pakai NMAX, Mas. Enak. Yuk. Dan ini gua yang paling proper pakai duk 2,5. Proper apa? Lu bawa barang taruh mana? Ini tip lah di lu. Loh, itu proper namanya, masa di gua? Ya, gue cuma bawa barang ini doang nih, tank bag sama baju dikit lah di belakang. Tapi kita untung ada sini nih, ada teman kita dari Bastrak bawa mobil Mahindra Scorpio. Dia bawa beberapa barang-barang sih, kayak apa namanya? Bawa coolbox. Ya, ini nih apa namanya? Sleeping bag. Sleeping bag. Tenda gitu-gitu. Tenda. Sleeping bag gitu, apa? Bawa barang deh di Scorpio ya. Iya, betul. Ntar kita nitip-nitip di dia. Dan sebenarnya sih kalau Anda mau ke sana langsung bisa cuma bawa badan doang sama baju lah 1 apa 2. Karena di sana udah ada yang nyewain tenda sebenarnya. Udah ada, Mas. Terus ada MCK juga, bisa buat mandi dan segala macam. Ntar kita ke sono deh. Sekarang kita siap-siap dulu ya. Siap-siap dulu, Mas. Menuju ke sana, kami sedikit persiapan. Supaya perjalanan lebih menyenangkan, kita maksimalkan dulu kondisi motor. Terima kasih buat Honda Wahana, main dealer Honda di Jakarta, dan Penta Jaya Laju Motor yang sudah menyediakan CBR dan Duk ini. Kalau Yamaha NMAX sih milik awak redaksi. Semua sudah prima, namun kita ingin lebih siap lagi. Makanya kita ganti ban dulu biar perjalanan makin aman dan nyaman. Sekalian kita review deh selama perjalanan. Pilih-pilih ban, perhatian kami tertuju pada FDR Blaze RS dan Blaze RX. Yang Blaze RS kayaknya pas buat CBR nih. Nah, ban ini pernah kami lihat dipakai di sirkuit Sentul untuk kejurnas IRS 250. Dan tampaknya dari hasil riset di sirkuit itu lalu diterapkan pada FDR Ultimate untuk harian di jalan raya. Mantap. Sedangkan buat Duk 250 ada Blaze RX yang punya kembang sedikit berbeda. Nah, kalau buat NMAX kayaknya sih pas pakai FDR Sport Zivo. Ban FDR Blaze RS dan Blaze RX merupakan tipe radial. Ya, kita tahu FDR memang konsisten bikin ban tubeless dari zaman dulu ya. Nah, konstruksi radial ini ternyata punya beberapa kelebihan. Lapisan kawat ditebar menyelimuti ban, lalu di bagian tapak ada lapisan kawat lagi. Efeknya area kontak ban dengan jalan jadi lebih konsisten, baik saat diam, terus berjalan, terutama di kecepatan tinggi maupun saat mengerem keras. Permukaan kontak ban juga lebih konsisten saat kena beban. Ketiga ban tersebut, Sport Zivo, Blaze RS, dan Blaze RX masuk ke dalam kategori FDR Ultimate. Bedanya dari ban harian FDR lainnya karena ban FDR Ultimate ini pakai intermediate compound yang akan terasa lebih ngegrip. Oke, kita udah pasang bannya dan ngeliat dikit ya. Kalau dipasang di CBR 250 RR ini, FDR Blaze RS ini kelihatan lebih tebel di depan karena kita pakai ini lebarnya 120 dan profilnya agak aneh karena kalau biasanya ban motor sport itu profilnya antara 60 atau 70, dia profilnya 65. Jadi
memang tidak seperti yang profil 70 tebel ya, dia tapi nggak setipis yang 60 juga. Efeknya kalau kita pakai yang 120 ini di depan, jadi dia masih ada rongga nih di antara ban sama spakbor, dia nggak mentok nih. Dan permukaannya jadi otomatis lebih lebar dibanding sebelumnya pakai 110. Nanti kita akan cobain seperti apa ya. Apalagi si FDR ini kan ya dia terkenal dari dulu itu ban tubeless, dan si Blaze RS ini dia pakai konstruksi radial. Jadi harusnya lebih enak secara handling, secara konsistensi, baik di kecepatan rendah, kecepatan tinggi, ngerem, ngikung, dia karkasnya itu konstruksinya lebih kuat. Di depan pakai 120, di belakang kita pakai 140, profil 60, ring 17. Nah, sama kayak Mas Manu tadi, KTM Duke 250 ini juga sudah mengalami penggantian ban nih. Dan ini adalah jajaran ban FDR Ultimate yang digunakan di KTM ini. Dia Blaze RX. Ukuran ban depannya itu 120/65 ring 17, dan di belakang ada ban 140/60 ring 17. Terus di KTM ini kelihatannya jadi semakin gambot, jadi makin kekar nih motor naked KTM ini. Terus juga sama seperti yang digunakan di CBR, ini konstruksinya juga radial. Tadi CBR udah ganti ban yang lebih baru. KTM Duke juga udah ganti ban yang lebih baru. Walaupun saya cuma pakai NMAX, saya juga pengen nih pakai ban baru. Nah, di sini udah ganti pakai FDR Sport Zevo. Di depan dia ukurannya 120/70 dan belakang 140/60. Dia tuh lebih naik satu tingkat ya. Jadi kalau standarnya dia 110, depan belakang 130. Ini naik tingkat satu step. Dan kalau Sport Zevo itu dia punya progressive tread wear indicator. Jadi dia ada 3 titik di bannya itu. Kalau 3 titiknya udah benar-benar kemakan, berarti bannya udah aus banget. Cakep sih bannya ini. Motor sudah siap, kita mulai saja perjalanan. Kami sengaja berangkat pagi agar jalanan tidak terlalu ramai. Kami memilih rute menuju Parung, lalu sampai di Bogor, lewat jalan tembus ke Bukit Pelangi yang tembus ke Gadok. Dari sana menikmati jalur raya puncak yang lebar menuju Kampung Ulin, Citeko. Perjalanan jauh untuk touring seperti yang kami lakukan sekarang ini memang paling nyaman menggunakan Yamaha NMAX. Posisi duduk yang nyaman dengan kaki selonjor dilengkapi jok yang besar dan empuk memang sangat cocok untuk digunakan touring. Apalagi akomodasi dari Yamaha NMAX ini sangat besar, sehingga bisa membawa banyak barang bawaan. Nggak kebayang deh kalau touring naik motor seperti Mas Manut, posisi ridingnya nunduk banget karena CBR memang motor sport. Kalau Tio sih kelihatannya paling proper ya, tapi nggak bisa bawa barang. Tio saja menitipkan tasnya di motor NMAX ini. Tapi memang secara mesin Yamaha NMAX punya kubikasi paling kecil. Meski demikian, cukup sih buat nempelin Mas Manut sama Tio. Yang penting nyaman sentosa di perjalanan sampai tujuan. Sebelum berangkat, kami memang mempersiapkan motor yang digunakan terlebih dahulu. Satu di antara yang kami siapkan adalah ban dengan kondisi prima. Oleh karenanya, Yamaha NMAX ini diganti dengan ban FDR yaitu Sport Zevo. Ban FDR Sport Zevo memiliki kompon yang dirancang khusus untuk daya cengkeram maksimal pada penggunaan harian. Selain itu, ban ini juga dapat digunakan untuk perjalanan touring seperti saat ini. Terlebih ban ini juga memiliki progressive tread wear indicator. Fitur ini punya indikator di tengah ban yang bisa menunjukkan tanda keausan ban. Impresi menggunakan FDR Sport Zevo ini memang nggak bohong kenyamanannya. Saat digunakan di dalam kota, ban ini memiliki daya cengkeram yang cukup baik sehingga membantu akselerasi lebih baik lagi. Pada jalanan luar kota dengan aspal yang tidak rata pun, ban ini tetap dapat memberikan kenyamanan pengendaranya. Dengan kedua bekal tersebut, menggunakan FDR Sport Zevo rasanya tidak ragu lagi untuk touring jarak jauh, terlebih digunakan menikung seperti ini. Riding dengan Honda CBR 250RR memang mesti sabar saat masih di dalam kota. Posisi riding sporty rasanya nggak mendukung berkendara pelan di kemacetan. Seakan puluhan daya kuda yang tersimpan hanya menunggu tersembur saja, namun tetap saja tertahan padatnya lalu lintas. Nah, setelah melewati Ciputat baru deh terasa nikmat, begitu ketemu jalan agak lengang.
Motorsport ini bisa saya geber agak kencang, namun ya tetap mengikuti flow lalu lintas. Raungan kedua silindernya sedikit memuaskan rasa ingin touring yang selama ini terpendam selama pandemi. Lumayan puas lah menguras hampir seluruh kemampuan kedua silindernya. Memang model ini bukan yang terbaru dengan quick shift, tapi aroma sporty sangat kental dan menemani sepanjang perjalanan. Apalagi didukung ban baru, setelah sedikit running in di sekitar kantor agar ban siap digeber, FDR Blaze RS ini mampu melayani beringasnya tenaga lebih dari 30 daya kuda dari mesin CBR 250RR ini. Buat akselerasi tetap mantap antara permukaan aspal maupun beton, termasuk ketika mengerem agak kuat, dan benar-benar membuat karakter total kontrol dari motorsport fairing 250cc ini keluar. Stop and go di sepanjang Jalan Raya Bogor, ruas Parung cukup menyenangkan karena banyak putaran balik yang perlu rem kuat. Lalu kembali bisa berakselerasi menghadapi jalan lurus di depan. Makin menyenangkan setelah lewat Pasar Parung dan ketemu tikungan melebar dan agak-agak rolling speed. Kontur ban dengan lebar 120 di depan dan 140 di belakang mampu diajak cornering dengan baik. Komponnya cukup lunak sehingga traksi tetap mantap. Cengkraman ke jalan juga terasa kuat sehingga mudah mengontrol motor. Apalagi karakter khas Honda CBR 250RR ini dengan tangki yang ramping membuatnya nikmat dikempit dan diajak rebah tipis-tipis. Nikmatnya kali ini saya nggak perlu pusing dengan konsumsi BBM. Bisa buka gas sesuka hati dan menikmati perjalanan. Toh bahan bakar full tank pasti cukup lah buat bolak-balik Jakarta Puncak, ya kan? Nah, benar-benar menyenangkan karena bisa merasakan aura sporty CBR ini didukung dengan traksi maksimal FDR Blaze RS yang lumayan memuaskan lah dahaga riding selama ini. Perjalanan kembali dimulai. Pada riding kali ini, saya menggunakan KTM Duke 250. Sepanjang perjalanan tadi, dari Joglo menuju ke kawasan Puncak Bogor, menggunakan KTM Duke 250 rasanya benar-benar menyenangkan. Apalagi, seperti yang sudah diketahui, mesin 250cc KTM dengan konfigurasi satu silinder menghasilkan torsi yang cukup menjambak. Tidak lupa, di perjalanan ini kami juga mengganti keseluruhan ban pada motor yang kami gunakan. Bagaimana rasanya? Ban dengan kompon intermediate dipadu dengan konstruksi radial, rasanya enak banget saat digunakan di aspal seperti ini. Saat digunakan untuk menyalip, ban juga terasa sangat mencengkram jalan dengan baik. Apalagi ketika melibas tikungan. Performa mantap dari ban ini juga tercipta berkat konstruksi radialnya tadi. Dengan konstruksi tersebut, membuat ban tetap dalam kondisi yang sama, meskipun melewati kontur jalan yang berbeda-beda, bahkan ketika mengerem sekalipun. Konstruksi ban radial ini juga diklaim cukup ringan, dan memang hal ini terbukti saat mengendarai KTM 250. Akhirnya kami sampai di daerah Cisarua dan mendekati lokasi camping. Sedikit saja masuk dari Jalan Raya Puncak, tidak sampai 2 km kami sudah bercengkerama dengan jalan tanpa aspal. Meski demikian, ketiga motor ini masih sanggup diajak sedikit off-road untuk mencapai camping ground di Kampung Ulin, Citeko. Lokasi ini punya sirkuit tanah yang sempat digunakan untuk kejuaraan balap motor grass track, tapi kami lebih tertarik dengan lahan datarnya yang memang bisa digunakan untuk camping ground. Asiknya kami mendapatkan bantuan dari rekan-rekan bustruck.id yang sedang mengetes double cabin Mahindra Scorpio, jadi kami bisa sedikit membawa perlengkapan camping.
Menyenangkan sekali rekreasi kali ini, kami bisa bercengkrama dengan alam, dengan udara yang sejuk dan pemandangan serba hijau. Namun, lokasinya tidak jauh dari Jakarta. Bahkan, berbagai perlengkapan camping tersedia di sini untuk disewa. Asiknya lagi, bisa bikin api unggun dan bikin kopi atau masak-masak mie instan. Mau masak besar juga bisa sih, tapi ternyata bisa pesan ke beberapa warung milik penduduk sekitar. Wah, menyenangkan sekali. Enak banget ini berian pakai ini ya. Iya tuh mas, nyantai lah kan duduknya. Duduknya enak. Kita pakai itu bongkok pegel juga ya. Lumayan deket kan jalannya juga. Gimana udah? Ngapain? Udah syuting itu. Ya, udah mulai. Aduh lo kopi belum kelar. Mau mandiin bayi dulu. Kalau udah mulai. Nah, ini kita udah di Kampung Ulin sekarang. Nggak jauh sih sebenarnya dari Jakarta ya. Nggak jauh. 70 kilo lah. Kurang lebih lah segitu, 70 kilo. Iya, tadi kita lewat Bukit Pelangi. Ya, menghindari itu aja sih, Tajur sama Ciawi yang padat. Dan ini kita di belakang udah mulai gelap, udah pasang tenda dan mau istirahat dulu. Kita sekarang ada di namanya Kampung Ulin. Itu daerah Citeko. Itu apaan mas, Kampung Ulin mas? Kampung Ulin itu sebenarnya sebelahnya Cisarua Taman Safari. Oh, Ini sebenarnya di sini nih, iya, kalau malam-malam ada harimau ngaum ya di situ Taman Safari. Mudah-mudahan nggak lepas ya. Waduh, serem juga. Tapi enak nih di tengah-tengah kebun teh. Cuman kita bertiga doang, berempat sih itu sama yang belakang tuh. Udah tepar kayak si Rifat. Ya enak banget bisa camping di sini dan mudah-mudahan rekreasi ini cocok sih ya buat PSBB ya. Cocok banget sih mas. Nggak ada orang lain lagi, kita bertiga doang. Kita juga tahu Brian kemana aja, Tio kemana aja, riwayatnya gimana. Dan kita tetap jaga protokol kesehatan. Ngopi bawa sendiri, makan, bisa sih masak ya. Bisa. Tapi di sini ternyata kita tenda nyewa di sini udah siap, bisa pasang sendiri kalau mau dipasangin juga bisa. Terus di bawah sini nggak jauh, itu ada warung-warung yang bisa dipesen buat makan malam, Indomie atau segala macem. Ya oke lah gitu ya. Mungkin lain kali kita bisa kesini lagi ya. Wah seru tuh pasti tuh mas. Yoi. Kalau rame-rame kan. Rame-rame kali bisa ngajak teman-teman semua nih yang nonton YouTube kita nih. Wah iya tuh. Iya gak? Seru tuh mas kalau rame-rame. Nggak jauh dari Jakarta, bisa dipakein motor biasa kayak begini, walaupun tadi sempat off-road dikit ya. Off-road dikit. Tapi nggak terlalu ekstrim ya. Maksudnya ada ya batu lepas gede-gede tapi bisa dilewatin deh. NMAX aja lewat. Mereka lewat. Oh tadi juga ada bebek lewat tuh bawa rumput ya. Grand. Ya wes, kita mau undur diri dulu deh dari lokasi ini. Lokasinya gede, di situ ada bekas sirkuit. Udah lihat tadi belum pas masuk? Belum mas. Ada sirkuit ya? Ada sirkuit, itu kayak grass track gitu. Terakhir dipakai sih 2 tahun lalu. Oh. Ya ada ya gitu deh buat grass trackan gitu. Kali nanti kita bisa pakai buat ngetes motor yang agak-agak bau-bau tanah gitu di sini. Ya nggak? Yoi. Sekarang kita mau santai-santai dulu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di video yang lain dan semoga kita bisa bikin acara juga di tempat ini. Kalau pandemi udah selesai, kita pengen banget camping lagi di sini dan siapa tahu kita bisa ngajak teman-teman semua. Oke? Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis dan terima kasih buat yang sudah like video ini. Terima kasih yang sudah subscribe ke Autorider. Jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com dan sosial media kami di @autorider.com. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Kopinya mana? Ya, ntar dulu dah. Ini nunggu mendidih dulu. Kopi ya mau lo.